Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Kisah Kehidupan. Bagaimana kabar Anda hari ini? Mudah-mudahan selalu fine dan selalu sehat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali berjumpa dengan kami, channel yang selalu menghadirkan kisah-kisah nyata menarik. Dan untuk kesempatan kali ini, kami akan berbagi satu kisah yang berjudul Doa Orang Terzolimi Mampu Membuat Malaikat Hancurkan Istana. Zolim merupakan sifat yang sangat tercela dalam ajaran Islam, sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam senantiasa mengajarkan umat Muslim untuk senantiasa berlindung diri dari sifat zolim. Allah Subhanahu Wa Taala juga menyiapkan balasan yang mengerikan untuk orang-orang yang berbuat zolim. Bahkan dalam sebuah riwayat dikisahkan malaikat Jibril telah membalikan istana mewah milik seorang raja yang zolim dan mematikan semua orang yang ada di dalamnya. Ustadz Khalid Basalamah dalam sebuah kajian menyampaikan, kisah tersebut bermula ketika raja zolim tersebut membangun istana besar di sebuah gubuk wanita tua. Rumah wanita tua itu kemudian roboh saat perempuan tua itu melarikan diri keluar rumah. Dia melihat ada bangunan kokoh dan besar milik raja zalim di samping rumahnya. Lalu wanita tua itu bertanya kepada orang-orang di sekitarnya tentang siapa yang merobohkan rumahnya tersebut. Maka dijawab masyarakat, jika yang merobohkan rumahnya adalah sang raja. Maka perempuan tua itu kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk meminta keadilan. Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian memerintahkan malaikat Jibril untuk membalik istana raja zalim tersebut, kemudian mematikan semua yang ada di dalamnya. Kisah tersebut terjadi saat Islam sudah disiarkan, terang Ustadz Khalid. Kisah lain datang dari perempuan tua lainnya ketika berhijrah dari Habasyah atau Ethiopia dan pulang ke Madinah. Orang-orang menghadap kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Peristiwa itu terjadi ketika pembebasan kota Mekah dari kekufuran. Saat bertemu dengan muslim yang berhijrah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, "Maukah kalian memberitahukan kepadaku sesuatu yang paling menakjubkan bagi kalian di Ethiopia atau Habasyah?" Beberapa pemuda kemudian menjawab, "Tentu ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Suatu ketika kami duduk-duduk di pinggir jalan, lalu tiba-tiba lewat seorang perempuan yang sangat tua di antara penduduk Habasyah yang membawa gentong air di atas kepalanya. Tiba-tiba perempuan tersebut bersenggolan atau lewat di sebelahnya anak laki-laki, dan tiba-tiba anak laki-laki tersebut memegang pundak si perempuan tersebut lalu mendorongnya, sehingga perempuan itu jatuh berlutut dan pecah gentongnya. Sesudah bangkit, perempuan itu memandang si anak muda dan berkata, 'Wahai pengkhianat, kelak kamu akan menyadari ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala meletakkan kursinya nanti di hari kiamat dan mengumpulkan manusia untuk menghakimi mereka. Sejak awal dan akhir, semua manusia akan didatangkan, tangan-tangan dan kaki mereka akan berbicara, dan tidak ada satupun yang terzolimi. Maka urusanku dan urusanmu akan selesai hari itu.'" Mendengar cerita itu, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Apa yang diucapkan perempuan itu benar. Bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala memberkahi suatu kaum yang tidak mau menolong orang yang lemah dari tindakan orang yang berbuat aniaya." Sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Abdullah bin Salam kemudian berkata, "Sesungguhnya tatkala Allah menciptakan makhluk dan mereka telah berdiri di atas kaki mereka, mereka mendongakkan kepala ke langit dan berkata, 'Wahai Rob, bersama siapakah engkau?' Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala menjawab, 'Bersama orang-orang yang dizolimi, hingga hak mereka kembali kepada mereka masing-masing.'" Demikian Sobat Kisah Kehidupan.
Sebuah kisah yang mudah-mudahan bisa menjadi ibrah untuk kita. Jangan lupa berikan komentar, like dan share video ini, subscribe channel Kisah Kehidupan, dan kembali nantikan kisah-kisah terbaru dari kami selanjutnya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.